Bab 19. Adik junior ini agak dingin. Keesokan harinya, di pagi hari, Lin Fan selalu percaya pada pepatah ini. Siapa yang bangun pagi akan mendapat keberuntungan. Di sekte luar yang persaingannya begitu ketat, Lin Fan perlu memanfaatkan setiap detik dan menit. Pagi, siang, sore. Setiap hari, Lin Fan hanya bisa memanfaatkan waktu-waktu ini untuk mengamati murid-murid sekte luar. Selebihnya, para murid sekte luar akan mengurung diri di rumah masing-masing untuk berlatih. Bagi Lin Fan, ia merasa rumah-rumah itu terlalu sempit sehingga mudah tertular penyakit jika terlalu lama berada di sana. Lin Fan berkeliaran di ruang makan, kedua matanya yang cerah mengamati sekeliling. Namun, saat itu, mata Lin Fan berbinar saat ia menemukan targetnya. Di hadapannya, dua orang sedang bertengkar sengit, seolah-olah perkelahian bisa saja terjadi kapan saja. Dua saudaraku, tenanglah. Jika ada masalah, bicarakan saja. Jangan merusak hubungan kalian. Lin Fan segera melangkah maju dan berkata, "Adik junior, kau datang di waktu yang tepat." Dengar ini, terakhir kali dia meminjam 10 pil sirkulasi milikku dan mengatakan bahwa dia ingin meningkatkan basis kultivasinya saat ini, dan bulan depan dia akan memberiku 10 pil sirkulasi tambahan. Tapi, sekarang dia menolak untuk membayar, bukankah ini keterlaluan? Orang yang berbicara itu tampak tidak terlalu tegas. Ekspresinya marah, tetapi saat Lin Fan muncul, itu memberinya kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Murid sekte luar lainnya tak kuasa menahan diri setelah mendengar ini. "Kau benar-benar bohong, aku tak pernah bilang akan memberimu 10 pil tambahan. Adik junior, jangan dengarkan dia. Aku hanya bilang akan memberinya 1 pil tambahan." Melihat kedua orang itu berdebat, Lin Fan tersenyum tipis. Siapa sangka di dalam sekte akan ada rentenir. "Dua saudaraku, dengarkan aku. Jadi, adakah di antara kalian yang punya kesaksian tertulis?" Tanya Lin Fan dengan wajah serius. "Tidak, aku percaya padanya, itu sebabnya aku memberikannya." "Siapa sangka dia orang seperti ini? Kamu cuma mengarang cerita. Apa maksudmu orang seperti ini?" "Sudah diputuskan sebelumnya aku hanya akan memberikan 1 pil tambahan untuk kesepakatan ini." Melihat keduanya mulai berdebat lagi, Lin Fan buru-buru menarik mereka berdua. "Saudara-saudaraku, tolong dengarkan aku." "Baiklah, adik junior, silakan saja." "Benar." Lin Fan memandang kedua orang itu. "Saudara-saudaraku, sepertinya kalian berdua berteman, kan?" Itu masa lalu. Kita bukan teman lagi. Aku juga tidak menginginkan teman sepertimu." Lin Fan tersenyum dan berkata dengan sangat serius, "Kedua saudaraku, menjadi musuh karena hal seperti ini, tidakkah menurutmu itu merupakan kehilangan yang besar?" Setelah mendengar Lin Fan mengatakan ini, kedua orang itu terdiam sejenak. "Jika dia memberiku 10 pil obat, maka kita akan tetap berteman." "Tidak mungkin, jika kamu mengakui kesalahanmu, maka aku akan tetap menjadi temanmu." Setelah itu, kedua orang itu mulai berdebat lagi. Lin Fan menghela napas dan merentangkan tangannya. "Saudara-saudaraku, jangan berdebat. Masalah ini, serahkan saja padaku. Aku pasti akan memastikan kalian berdua berteman lagi." Keduanya menatap Lin Fan dengan curiga, tidak mengerti apa yang sebenarnya ingin dilakukan adik junior ini. Namun, sedetik kemudian, mereka berdua langsung merasakannya. Monyet mencuri persik. Ding, selamat mendapatkan pengalaman monyet mencuri persik plus 300. Ding, selamat mendapatkan pengalaman monyet mencuri persik plus 300. Ding, selamat telah mengalahkan murid prasurgawi tingkat kelima, pengalaman plus 400. Ding, selamat telah mengalahkan murid prasurgawi tingkat keempat, pengalaman plus 300. Lin Fan kemudian melihat ke bawah ke arah dua orang yang berjongkok sambil memegangi selangkangan mereka yang kesakitan, melambaikan tangan, lalu melanjutkan perjalanannya dengan riang. Bagi Lin Fan, ia merasa jika kedua orang ini memiliki musuh yang sama, mereka pasti akan menjadi teman. Jadi, agar kedua orang ini dapat menghidupkan kembali persahabatan sejati mereka, memangnya kenapa jika ia berperan sebagai orang jahat? Siapa yang bisa menyalahkannya karena dia adalah orang baik yang bertekad membantu orang lain. Sepanjang jalan, Lin Fan menemui beberapa masalah, dan setiap kali, Lin Fan akan menjadi orang pertama yang maju untuk menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun hal ini membuat pihak lain membencinya, semua itu tidak menjadi masalah bagi Lin Fan.
Karena apa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan mereka sendiri, jadi suatu hari nanti mereka pasti akan memahaminya. Oh, kakak senior Han. Saat itu, Lin Fan melihat Han Lu dan teringat kejadian semalam. Lin Fan pun merasa sedikit bersalah. Han Lu tampak sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Kemarin malam, ia berhasil mencapai tahap prakeberadaan langit tingkat kelima. Meskipun ia tidak berhasil mencapai tahap prakeberadaan langit tingkat keenam, setidaknya ia telah memulai dengan baik. Namun, saat itu Han Lu mendengar seseorang memanggilnya dan melihat sekeliling dengan bingung. Namun, ketika melihat orang yang memanggilnya, raut wajahnya langsung berubah. Ia menundukkan kepala dan mempercepat langkahnya, berpura-pura tidak melihat orang itu. Karena Han Lu takut tidak akan mampu mengendalikan emosinya dan akan mencoba membunuh orang tersebut tanpa ampun. Kakak senior, Lin Fan berteriak beberapa kali, tetapi ketika melihat Han Lu mengabaikannya, ia menghela napas. Kakak senior itu terlalu pelit. Lin Fan kemudian kembali beraktivitas seperti biasa, melanjutkan perbuatan baiknya, menyelesaikan masalah sesama saudara sekte. Setelah usaha terus-menerus Lin Fan, pengalaman Monkey's Tail Speech meningkat dengan cepat. Ding, selamat monyet mencuri persik naik level. Lin merasa sangat gembira saat itu. Monkey's Tail Speech-nya naik level. Ia bertanya-tanya seperti apa Monkey's Tail Speech setelah ditingkatkan. Dengan penggunaan monyet mencuri persik yang terus-menerus oleh Lin Fan, ia menyadari bahwa keterampilan bela diri licik ini, jika ditingkatkan hingga tingkat tertentu, akan menjadi eksistensi yang kuat. Tampaknya semua keterampilan bela diri di dunia ini dimulai dari yang sederhana hingga tingkat lanjut, bahkan keterampilan bela diri tingkat atas pun diciptakan oleh orang lain. Asal-usul kreasi-kreasi ini kemungkinan besar juga dimulai dari dasar. Hanya melalui eksperimen dan pengembangan berkelanjutan, akhirnya mereka menjadi keterampilan bela diri tingkat atas. Monkey's Tail Speech hanya memiliki satu jurus, jadi satu-satunya orang yang mampu menguasainya hingga tingkat tersebut dan meningkatkannya melampaui level aslinya kemungkinan besar hanya Lin Fan. Bahkan pencipta Monkey's Tail Speech pun tak tertandingi. Lin Fan punya satu impian saat itu, yaitu meningkatkan jurus rahasia Monkey's Tail Speech menjadi jurus tingkat atas. Ketika Lin Fan memasuki ruang makan dan melihat sekeliling, ia menyadari ada beberapa orang berkumpul di sekitarnya. Jantungnya berdebar kencang, baiklah. Sepertinya akan terjadi insiden besar lagi. Lin Fan pun langsung berlari ke depan. Namun, ketika Lin Fan melihat situasi di dalam, ia kehilangan semua motivasinya. Wang Tianfeng, orang dengan 10 poin pengalaman ini lagi. Saat ini, Wang Tianfeng telah menemukan orang lemah lainnya. Orang yang makanannya dicuri kemungkinan besar adalah seorang saudara junior yang baru diinisiasi, tetapi saudara junior ini agak aneh. Wajahnya sangat tenang, tetapi Lin Fan merasakan amarah yang membara di mata saudara junior ini. Dan amarah itu bukanlah amarah biasa, melainkan amarah yang penuh dengan niat membunuh. Orang-orang di sekitarnya berbisik-bisik. Fang Han sangat tidak beruntung. Ya, baru saja masuk dan harus berurusan dengan ini, agak menyedihkan. Kau bisa pergi sekarang. Wang Tianfeng menatap Fang Han dan berkata dengan nada meremehkan. Wang Tianfeng akhir-akhir ini telah mengalami banyak kegagalan, jadi mengolok-olok orang-orang lemah ini terasa sangat baik baginya. Pada titik ini, Fang Han menggertakkan giginya sambil menatap Wang Tianfeng. Ia mengerti bahwa orang yang mendukung Wang Tianfeng adalah Yi Zhongyu, jadi ia hanya bisa bertahan. Di masa depan, ia pasti akan melenyapkan bajingan ini. Bahkan Yi Zhongyu hanyalah batu loncatan kecil menuju masa depannya. Dan yang membuat Fang Han begitu yakin adalah karena ia memiliki warisan Kaisar Iblis Agung kuno dari Jalan Iblis. Lin Fan melihat situasi yang sedang berlangsung di depannya. Melihat adik junior yang baru diinisiasi itu diganggu oleh Wang Tianfeng, ia merasa bahwa karena ia adalah kakak senior, ia juga harus bertindak seperti kakak senior. Lin Fan terbatuk ringan beberapa kali. Wang Tianfeng, apakah kamu ingin makan buah persik lagi? Wang Tianfeng, yang masih sangat arogan, tertegun sejenak saat mendengar kalimat ini. Lalu, ia berbalik dan melihat Lin Fan. Ekspresinya sedikit berubah, merasakan selangkangannya menjadi dingin. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan kembali makanannya di atas meja, berbalik, dan pergi. Melihat Wang Tianfeng pergi, Lin Fan pun tak repot-repot menghentikannya. Lagi pula, ia hanyalah seorang pelayan biasa yang hanya bernilai 10 poin pengalaman, apalagi yang bisa dikatakannya.
Terima kasih, kakak senior. Fang Han berkata dengan dingin lalu mengambil makanannya dan pergi. Oh, jadi dia juga agak kedinginan. Lumayan, lumayan. Lin Fan tersenyum. Semakin banyak sikap yang dimiliki seseorang, semakin baik karena orang yang lebih banyak sikapnya juga akan tumbuh lebih baik di masa depan, dan menjadi ladang pengalamannya. Bab 20. Profesi, aku akan melawanmu sampai mati. Saat malam tiba, area tempat tinggal para murid luar Sekte Iblis Suci akan menjadi sangat sunyi. Keheningan itu bahkan terasa agak menakutkan. Namun, saat ini, ada seseorang dalam kegelapan yang merayap di sekitar rumah para murid sekte luar. Lagi pula, karena Lin Fan tidak dapat menemukan cara untuk naik level di sekte luar, ia memutuskan untuk mengerahkan seluruh upayanya pada keahlian profesinya. Lin Fan cukup keras kepala, profesi pandai besinya sudah level 4, namun ia masih belum bisa membuat satu pun barang yang layak. Hal ini membuat Lin Fan cukup kecewa. Di antara rumah-rumah para murid sekte luar terdapat sebuah lorong kecil, dan lorong-lorong inilah tempat persembunyian Lin Fan. Ketika Lin Fan mencari target, ia tidak hanya melihat-lihat secara acak. Sebaliknya, ia akan mencari murid-murid yang sudah mematikan lampu dan tertidur. Pada titik ini, Lin Fan berhasil menemukan target dan bersiap menyerang. Lin Fan kemudian mengambil batu bata dari area dinding yang sudah longgar, melemparkannya ke dalam tungku dan mulai menempa. Ding, selamat atas kerajinan pecahan ubin. Pengalaman +1. Tembakan pertama hari ini gagal. Lin Fan terkekeh kecil, mengejekku. Aku mengerti. Kalau begitu, aku akan lihat berapa lama kau bisa terus begini. Aku tantang kau untuk terus memberiku sampah. Tanpa berkata apa-apa lagi Lin Fan memulai kerja kerasnya, mengambil batu bata, melemparkannya ke dalam tungku. Ding, selamat telah membuat tumpukan tanah liat yang tidak berguna. Pengalaman +1. Ding, selamat atas kerajinan pecahan ubin, pengalaman +1. Ding, selamat atas kerajinan pecahan ubin, pengalaman +1. Seiring berjalannya waktu, hati Lin Fan seakan meledak. Serius, nggak bisa kasih aku barang yang lumayan bagus, kan? Lin Fan merona, matanya berkilat saat bergumam. Saat Lin Fan sedang fokus menempa, di dalam rumah terpisah, Fang Han terbaring tak berdaya di tempat tidurnya. Fang Han memperoleh warisan Kaisar Iblis, jadi titik awalnya lebih tinggi daripada siapapun. Metode kultivasinya tentu saja tampak tak tertandingi. Yang sedang dikultivasikan Fang Han saat ini adalah ilmu bela diri eksklusif Kaisar Iblis, Dimensi Iblis. Hanya dengan sedikit kultivasi, ia dapat membuka alam iblis yang mengerikan, tempat ia dapat mengumpulkan energi iblis dan sekaligus memanggil berbagai jenis iblis yang kuat. Namun, Fang Han saat ini sedang berada di momen paling krusial, menyegel diri dan mengolah benih dimensi iblis, tidak mampu merasakan apapun yang terjadi di luar. Bahkan jika ada orang yang membuat keributan di sampingnya, ia tetap tidak akan bisa merasakannya. Saat ini, ekspresi Lin Fan semakin muram. Seisi dinding bata telah dilemparkan ke dalam tungku. Ding, selamat atas kerajinan pecahan ubin, pengalaman +1. Ding, selamat pandai besi naik level, peringkat +1. Lin Fan, yang jantungnya hampir copot, tiba-tiba tersenyum setelah mendengar notifikasi kenaikan level. Skill pandai besinya sudah level 5, mana mungkin masih bisa menghasilkan sampah, kan? Lin Fan berhenti dan menggosok-gosok tangannya, keberuntungannya akan segera datang. Tembakan level 5, pasti akan berhasil. Lin Fan kemudian mengambil sepotong batu bata dan melemparkannya ke dalam tungku. Kemarilah, sahabat kecilku. Lin Fan menjerit dalam hati, matanya berbinar, menunggu senjata legendarisnya muncul. Ding, selamat atas kerajinan potongan ubin yang sedikit pecah, pengalaman +1. Sial, Lin Fan, yang awalnya penuh harapan, tiba-tiba merasa seperti sial. Ekspresinya berubah dan keinginan untuk mati saja muncul. Keterampilan pandai besi sudah level 5, tidak bisakah kau setidaknya memberiku sedikit harapan? Apa kau benar-benar harus melawanku sampai mati? Lin Fan menjadi gila saat itu. Baiklah, aku menolak untuk percaya kau tidak akan memberiku senjata legendaris. Jantung Lin Fan berdebar kencang. Tak peduli lagi, ia mulai melemparkan batu bata demi batu bata ke dalam tungku. Ding, selamat atas kerajinan potongan ubin yang sedikit pecah, pengalaman +1. Ding,
Selamat karena telah membuat tumpukan tanah liat tak berguna yang sedikit lebih baik, pengalaman +1. Ding, selamat karena telah membuat potongan ubin yang sedikit lebih baik, pengalaman +1. Penglihatan Lin Fan benar-benar hilang, hanya batu bata di matanya. Dimanapun batu bata itu berada, sepasang tangan iblis Lin Fan juga akan berada di sana. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika langit menjadi sedikit lebih terang, Lin Fan terlihat terengah-engah. Dalam semalam, level pandai besinya naik 3 tingkat. Batu bata yang ia buat mencapai ribuan, tetapi profesi menjijikkan ini, pada akhirnya, tidak memberinya satu pun senjata yang berguna. Kalau bukan pecahan genteng, pasti tumpukan tanah liat. Lin Fan menyeka keringat di dahinya, baiklah kalau begitu, karena kau ingin bermain, yang mulia akan bermain denganmu sampai mati. Aku tak percaya nasibku seburuk ini. Oh, saat itu, Lin Fan tersentak, bukankah itu adik junior Fang? Kenapa adik junior Fang tidur di luar? Lin Fan sangat marah, bajingan mana yang bisa sekejam ini dan memaksa adik junior Fang tidur di luar. Sebagai kakak seniornya, aku harus menyelidikinya. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkan adik juniorku menderita ketidakadilan ini. Adik junior Fang, bangun. Tanpa pikir panjang, Lin Fan berlari dan mulai menamparkan wajah Fang Han. Namun, Fang Han bahkan tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah sudah mati. Dan tepat ketika Lin Fan hendak melakukan tindakan heroiknya menyelamatkan adik juniornya, ia tiba-tiba membeku. Ini tidak benar, Lin Fan tertegun, lalu dia berdiri di sana dengan bodoh sambil melihat sekeliling. Pada titik ini, Lin Fan tiba-tiba tersadar dan tanpa sepatah kata pun, berlari secepat yang ia bisa. Sialan, kemarin, aku terlalu fokus pada pekerjaanku dan akhirnya membongkar rumah adikku. Kalau adikku bangun dan melihat rumahnya sudah tidak ada, dia pasti akan mencoba melawanku sampai mati. Jadi pilihan terbaik saat ini adalah segera mundur dan bertindak seperti masa bodoh lainnya. Setelah kembali ke rumahnya, Lin Fan kemudian membendung pintu dengan punggungnya sambil terengah-engah, seolah-olah ia telah melakukan sesuatu yang buruk. Sepertinya aku harus lebih berhati-hati. Membongkar rumah, bahkan secara tidak sengaja, adalah tindakan yang agak tidak bermoral. Untuk operasi malam ini, aku harus tetap tenang. Saat ini di pagi hari, Fang Han yang tengah berbaring di tempat tidurnya membuka matanya, mulutnya memperlihatkan seulas senyum. Berhasil, benih dimensi iblis telah berhasil dibudidayakan, jalur kultivasiku selanjutnya akan mudah. Selama tidak ada yang terjadi, Kaisar Iblis masa depan adalah aku, Fang Han. Adapun Sekte Iblis Suci saat ini, Fang Han bahkan tidak menganggapnya apa-apa. Ketika dia menjadi Kaisar Iblis, Sekte Iblis Suci seperti ini juga akan menyembahnya. Karena aku, Kaisar Iblis Fang Han, pernah tinggal di sini. Setelah Fang Han menyesuaikan mentalnya, dia bersiap untuk bangun dan pergi makan di ruang makan, tetapi pada saat ini Fang Han membeku. Kok kamarku terang banget, udaranya juga segar banget, ya. Fang Han tersentak dan langsung duduk. Melihat pemandangan di depannya, ia benar-benar tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat ini, beberapa pengikut sekte luar berada di luar rumah Fang Han sambil menunjuk dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Fang Han berubah dingin, lalu ia berpakaian. Sial, siapa yang melakukan ini? Di dalam mata Fang Han yang dingin, api yang berkobar-berkobar. Jika ia menemukan pelakunya, ia akan membuat mereka membayar mahal. Sedangkan untuk semut-semut yang menertawakanku, setelah aku mencapai kultivasi penuhku, aku akan mengirim kalian semua ke neraka terdalam. Bab 21, Senjata Legendaris, Batu Bata Merah 95. Tadi malam dia melakukan sesuatu yang buruk, jadi Lin Fan merasa sedikit sedih. Tapi ini hanya sementara. Setelah keluar dari rumahnya, hati Lin Fan tiba-tiba tergerak. Selain 10 jenius teratas sekte luar yang memiliki beberapa potensi, yang lainnya pada dasarnya bukan apa-apa. Tapi sekecil apapun lalat itu, ia tetaplah daging. Meskipun mereka tidak bisa memberikan poin pengalaman tambahan kepada Eternal Demon Body, mereka masih bisa memberikan poin pengalaman kepada Monkey's Tail Speech. Sesampainya di ruang makan, Lin Fan melirik ke sekeliling dengan mata berbinar, aku penasaran apa yang mungkin kutemui hari ini. Aku sangat menantikannya. Oh, pada saat ini, Lin Fan melihat situasi di depan, jantungnya berdebar kencang saat ia melambaikan tangan ke arah ladang pengalamannya. Lin Fan mempercepat langkahnya,
berteriak, "Dua saudaraku, jangan berdebat. Aku akan membantu kalian menyelesaikan masalah ini." Setelah mendengar kata-kata Lin Fan, kedua murid yang sedang berdebat itu menoleh dan menjadi sangat ketakutan. Cepat, itu dia. Akhir-akhir ini, banyak saudara yang jatuh cinta padanya. Dua orang yang tadinya bertengkar kini bertingkah seperti teman yang sudah berhari-hari tak bertemu. Mereka saling berpegangan bahu dan langsung mundur, bahkan tanpa menunggu Lin Fan yang memanggil, langsung kabur begitu saja. Sial, melihat pemandangan di depannya, Lin Fan terdiam, ada apa dengan mereka? Lin Fan mendesah sambil menggelengkan kepala. Situasi ini benar-benar mengejutkannya. Namun, hati Lin Fan sangat kuat. Satu kegagalan pun tak akan mampu menghentikan langkahnya. Lin Fan berlari maju sekali lagi, mencari lebih banyak peluang. Meskipun lingkungan para murid sekte luar cukup damai, pertengkaran dan perkelahian masih sering terjadi. Jadi, Lin Fan tidak takut ia tidak akan melakukan apa-apa. Saat ini, mata Lin Fan kembali berbinar saat ia melompat maju, tetapi kali ini, Lin Fan bermain cerdas dan menunggu hingga ia berada di depan kedua orang itu sebelum bertanya. Namun, sesuatu yang membuat Lin Fan sedikit terluka terjadi. Ekspresi kedua orang itu langsung berubah setelah melihat Lin Fan, seolah-olah mereka baru saja bertemu hantu. Iblis pencuri persik gila, para murid berseru, tetapi langsung menutup mulut mereka ketakutan, seolah-olah mereka telah berbuat jahat, dan langsung lari tanpa peduli. Lin Fan yang tadinya bersemangat, tak kuasa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya setelah mendengar kata-kata itu, menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Setan gila pencuri persik, apa mereka sedang membicarakan aku? Kau, jantung Lin Fan berdebar kencang. Sudah berapa lama ia berada di sekte luar? Akhirnya aku mendapat julukan, Iblis pencuri persik gila, lumayan. Begitu saja, setiap kali Lin Fan memanggil pihak lain, mereka selalu lari terbirit-birit seolah melihat hantu. Lin Fan juga merasa sedikit tak berdaya, mungkinkah reputasinya seburuk ini di sekte luar? Ini tidak masuk akal sama sekali. Kemudian pada hari itu, Lin Fan yang sebelumnya bersemangat kini merasa benar-benar tak berdaya. Ketika murid-murid sekte luar melihatnya, mereka selalu bereaksi seperti melihat hantu. Sekali pandang, mereka akan langsung lari. Ketika murid-murid lain melihatnya, ekspresi mereka yang tadinya tenang menjadi semakin waspada, seolah-olah mereka takut buah persik mereka juga akan dicuri. Lin Fan menghela napas. Sepertinya metode yang ia ciptakan tidak akan berhasil lagi pada murid-murid sekte luar itu. Dia perlu mengubah strateginya mulai sekarang. Lin Fan tiba-tiba teringat 10 jenius teratas sekte luar. Sepertinya ada kebutuhan untuk menyelidiki mereka. 10 jenius teratas sekte luar ini, jika basis kultivasi mereka terlalu tinggi, maka tubuh iblis abadi mungkin tidak akan mampu melawan mereka. Aku harus melakukannya perlahan. Jika dia bisa melakukannya, maka itu pasti akan menjadi gelombang ejekan lainnya. Pada malam hari, Lin Fan diam-diam menyelinap keluar. Karena para murid sekte sudah tidur, bagian luar kosong, yang memungkinkan Lin Fan memulai perjalanan penempaannya. Pagi harinya, Lin Fan memikirkan sebuah masalah. Profesi ini mungkin ada hubungannya dengan material yang ia tukarkan. Lagi pula, bagaimana mungkin senjata legendaris bisa dibentuk hanya dengan satu batu bata? Maka, Lin Fan memutuskan untuk bereksperimen besok. Malam ini, ia hanya akan menggunakan batu bata ini untuk meningkatkan profesi pandai besinya yang sudah level 7. Dengan sedikit usaha lagi malam ini, ia mungkin bisa meningkatkannya ke level 8. Lin Fan datang ke rumah seorang murid yang tidak disebutkan namanya dan berjanji bahwa malam ini ia akan berhati-hati dan hanya membongkar temboknya, bukan seluruh rumahnya. Ding, selamat atas kerajinan pecahan ubin, pengalaman +1. Ding, selamat telah membuat tumpukan tanah liat yang tidak berguna, pengalaman +1. Pengalamannya meningkat sedikit demi sedikit seperti biasa. Materialnya masih berupa potongan ubin atau tanah liat, tetapi Lin Fan sudah merasa lega. Kemungkinan besar, itulah yang ia pikirkan sebelumnya tentang bagaimana material sampah tidak bisa digunakan untuk membuat sesuatu yang bagus. Langit malam begitu indah dan suasananya tenang, sementara Lin Fan bekerja bak lebah madu kecil yang tekun. Satu demi satu batu bata dilemparkan ke dalam tungku. Setelah satu sisi dinding dibongkar, Lin Fan akan beralih ke sisi lainnya. Ding, selamat atas kerajinan pecahan ubin, pengalaman +1. Ding,
selamat atas kerajinan pecahan ubin, pengalaman +1. Begitu langit mulai cerah, Lin Fan berhenti dan pergi diam-diam. Kecepatannya malam ini lumayan, ia telah merobohkan 4 dinding. Profesi pandai besinya telah mencapai level 9, dan jarak untuk naik level lagi cukup dekat. Tepat saat hendak pergi, Lin Fan mengambil batu bata terakhir, bersiap untuk mengakhiri malam. Meskipun profesi mungkin tampak tidak penting, Lin Fan pernah bermain game sebelumnya, jadi ia mengerti bahwa profesi adalah salah satu eksistensi yang paling kuat. Jika ia mampu meningkatkannya ke level terkuat, maka profesi itu akan menjadi sesuatu yang dapat dengan mudah menyapu bersih seluruh dunia. Lin Fan lalu melemparkan batu bata terakhir ke dalam tungku, tanpa terlalu memedulikannya dan bersiap untuk pergi. Ia tahu bahwa kemungkinan besar itu hanya pecahan ubin lainnya. Ding, selamat telah berhasil membuat senjata legendaris, batu bata merah 95. Ding, selamat telah membuat senjata legendaris, peringkat pandai besi +1. Ding, selamat, pandai besi naik pangkat menjadi pandai besi tingkat lanjut. Ding, selamat atas pembuatan senjata legendaris, pengalaman karakter +8 juta. Ding, selamat telah membuka ruang penyimpanan karakter. Lin Fan yang sedang bersiap untuk pergi mendengar pemberitahuan ini dan langsung terdiam. Sialan, jackpot. Lin Fan tak percaya momen ini, seakan-akan ia sedang bermimpi. Ia sudah lama menyerah pada batu bata. Lagi pula, seseorang tak akan pernah bisa membuat berlian dari tumpukan tanah liat. Keduanya berada dalam kategori yang sangat berbeda. Namun, Lin Fan menjadi sangat bersemangat saat itu. Sudah berapa hari, sudah berapa banyak batu bata yang telah ia hancurkan, dan tepat saat ia bersiap untuk kembali, sebuah senjata legendaris muncul. Ada apa dengan konsep ini? Ini adalah hadiah yang akhirnya diberikan Tuhan kepadanya. Lin Fan tidak memikirkan apapun lagi dan menahan kegembiraannya. Ia kemudian mulai berlari, lagi pula, ia harus kembali dan memeriksanya dengan saksama. Jika ia tertangkap di sini oleh beberapa murid sekte luar, akan sulit untuk menjelaskannya. Di dalam rumah, Lin Fan segera menutup pintu dan kemudian dengan gembira berbaring di tempat tidurnya. Profesi pandai besi memiliki total 10 level dan kini telah ditingkatkan menjadi pandai besi tingkat lanjut. Di saat yang sama, profesi ini juga memberinya 8 juta poin pengalaman. Pengalaman yang ia peroleh dari membuat senjata legendaris bahkan lebih banyak daripada saat ia mengonsumsi pil tertinggi. Hal ini sungguh tak dapat dipercaya bagi Lin Fan. Seandainya saja diberi 1 juta poin pengalaman tambahan, ia pasti sudah menembus tahap pasca celestial. Setelah mencapai tahap pasca celestial, ia akan resmi memasuki jalur kultivasi. Semua hal yang sebelumnya dianggap mustahil akan menjadi mungkin setelah memasuki tahap pasca celestial. Menurutnya, ruang penyimpanan karakter ini mirip dengan ruang inventaris dalam game, dan bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang dan sebagainya. Lin Fan merasa semua ini bagus. Ia menggosok tangannya dan mulai memeriksa senjata legendaris itu dengan saksama.